Shalom sahabat Suara Injil Channel yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, baiklah teman-teman, di video kali ini saya ingin kita bersama-sama untuk menyimak, mendengarkan kesaksian ya dari seorang pemuda atau seorang pemudi cantik yang masih muda. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Memang dengan pergumulannya untuk mendapat restu dari orang tua untuk dia bisa berpindah keyakinan itu sangat sulit. Dia ditolak, bahkan ya memang itu tantangannya ya. Tapi kita akan mendengarkan langsung dari saudari kita Hilda untuk mendengar bagaimana dia bisa meyakinkan dirinya untuk berpindah keyakinan dari keyakinan lamanya untuk menjadi seorang murtadin yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi langsung saja kita simak videonya, dan sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus Suara Injil dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan atau media teman-teman semua agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video yang ada di channel ini dan semakin banyak orang yang diberkati. Selamat menyaksikan. Bantu dari sini untuk menyalakan kamera ya, itu sudah ada di layar, silakan diterima. Tunggu ya kak, aku agak bingung. Atau Anda mungkin takut begitu? Enggak sih. Oke, kalau nggak takut, kalau Anda merasa nyaman, nggak apa-apa, silakan nyalakan kamera. Karena gini, banyak orang Muslim mau masuk Kristen, mereka tidak dipublikasi karena takut. Tetapi sebaliknya, kalau yang dari Kristen pindah ke Islam, digembar-gemborkan. Begitu. Oke, Hilda, gimana ceritanya Hilda? Jadi perkenalkan dulu, nama aku Hilda. Iya. Di Jakarta Barat. Oke. Aku mau ceritain tentang perjalanan aku. Sebenarnya kalau untuk sekarang aku masih dibilang Muslim karena aku masih perjalanan dalam belajar tentang Alkitab sama menuju ke Tuhan Yesus. Di sini aku mau cerita kayak mungkin mau nanya lebih banyak ke kakak kali ya, kenapa kalau aku kan masih dibilang Islam ya kak. Aku dapat restu dari mama sama papa sama yang lain tuh susah banget kak. Buat dapetin kayak izin aku buat pindah ke Kristen tuh jujur susah banget. Di sini boleh nggak aku ceritain awal? Boleh, kenapa boleh. Aku mau ke Tuhan Yesus. Jadi awalnya itu aku mama sama papa aku pisah. Oke, jadi aku ikut sama mama dan aku sekolah sambil kerja di SMP. Sekarang aku udah SMK kelas 1. Aku di sini kayak pindahlah aku kayak sama mama. Dan aku kan waktu itu ada sempat problem ya sama mama. Jadi aku keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu aku jauh dari rumah, aku sama teman-teman aku sekolah tapi masih sekolah tapi sambil kerja. Di situ di lingkungan aku teman-teman aku semuanya Kristen. Oke, jadi aku di sini maaf aku cerita sejujur-jujurnya tapi bukan ngejelekin Kristen ya. Jadi awalnya tuh teman-teman aku mereka orang sering banget dengar lagu rohani yang bener-bener kayak aku tuh risih kak. Aku kayak apa sih gitu, kayak nggak asik banget nih lagunya, nggak enak gitu. Terus akhirnya aku kayak apaan sih, kenapa lu maaf banget kayak aku harus ngomong ini, kayak kenapa lu harus nyembah dia gitu. Akhirnya pas aku denger lagu itu tiba-tiba banget aku nangis kak. Nangis terus kayak kok jadi kepikiran ya. Besokannya nggak lama aku jadi suka lagu itu. Pertama kali lagu yang aku denger tuh yang lagu gereja, aku nyanyi haleluya. Dan di situ tuh kayak aku besokannya langsung mimpi kalau aku tuh di dalam posisinya tuh gelap banget. Gelap, dan nggak lama dari situ aku baptis. Oh, jadi sudah dibaptis? Belum, jadi di dalam mimpi itu. Oh, dalam mimpi itu, oke. Terus pas di dalam mimpi itu aku dibaptis, akhirnya aku mutusin buat oh ya udah untuk belajar ke
Kristenan dengan baca Alkitab semuanya, tapi aku ada perlakuan yang gak enak dari teman-teman aku, dari yang teman-teman aku Islam. Jadi aku maaf banget harus cerita ini, tapi emang ini beneran kejadian sama aku. Jadi dibilang kayak gini sama yang lain, kayak kenapa lu harus banget pindah dari yang Islam ke Kristen, kan dia nyembahnya patung lah, terus kayak ya udah lu sekarang makannya babi gini tuh sakit banget Kak dengernya, padahal kayak aku di situ lagi semangat ya buat baca Alkitab. Nah terus di sini aku mau nanya sama kakak, kayak gimana sih gimana ya ngomongnya, kalau tanggapan kakak kalau misalkan kita ikut jalan Tuhan Yesus, kita gimana ya Kak, dilecehin banget, ngerti gak sih? Ya, jadi apa yang Yesus ajarkan begini, berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesama manusia, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun. Seperti itu. Jadi dalam kekristenan itu, kita berbicara bagaimana Yesus itu memerintah di dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus memerintah dalam hidup kita, artinya kita melakukan kehendak Dia. Kehendak Dia itu apa? Supaya kita itu hidup mengasihi sesama kita, seperti itu. Oke, terus jadi sedih deh. Buat aku awalnya tuh kan izin ya sama mama buat aku pindah ke Kristen, terus mama tuh sempet ngomong gini ke aku, kakek, yaudah lu, aku disuruh keluar dari rumah, gak boleh tinggal di rumah. Terus akhirnya aku keluar dari rumah itu, dan mama udah gak mau nganggap aku lagi, sampai mama nggak ngabarin aku, terus nggak cariin aku kemana-mana. Tapi makin kesini tuh aku ngomong lah pelan-pelan ke mama kan, ya aku jelasin kalau aku pindah ke Kristen tuh bukan karena ikut teman-teman atau karena perasaan teman-teman aku tuh, enggak, aku karena emang dari niat hati Kak. Itu kan. Terus akhirnya mama kesininya tuh masih kayak izinin aku, dan sekarang tuh boleh pindah ke Kristen, puji Tuhannya kayak gitu. Tapi aku mau nanya nih sama Kak, sebenarnya aku sakit banget sih Kak, kayak dengerin teman-teman yang ngomong ke aku tuh kayak nggak enakin banget, kayak dari yang makan inilah, makan itulah, kenapa nyembah Tuhan lah. Aku kan orangnya overthinking banget ya Kak. Kalau dibilang yang nggak ngenakin kayak gitu tuh langsung kepikiran, itu gimana ya Kak? Iya, seperti itu tadi. Intinya kalau kita belajar hidup mengasihi, kita tidak perlu membalas apa yang mereka lakukan, seperti itu. Intinya bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai sosok yang mengendalikan hidup kita. Walaupun mereka berkata apapun, tetap kita menunjukkan atau membalas sesuatu yang mereka perbuat itu, yang jahat itu tetap dengan yang baik, seperti itu. Oke. Kira-kira kakak ada dukungan gak ya buat aku, kayak mungkin kalau gitu bisa misalnya di gereja atau bagaimana begitu? Gimana Kak? Bisa mungkin mendatangi gereja yang terdekat, gabung dengan komunitas-komunitas Kristen yang lain. Banyak juga orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan ajaran Kristus banyak, tetapi gabunglah dengan komunitas-komunitas yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Tapi saya cuma pengen tahu nih, alasan meninggalkan Islam itu apa sebenarnya? Tapi aku kalau ngomong gini nanti dihujat. Nah iya, tapi oke lah, mungkin kita gini, masalahnya saya ini harus pergi, jadi mungkin besok, makanya follow aja, besok bisa kita lanjut lagi ya. Oke. Atau nanti banyak kesaksian-kesaksian di room-room Kristen yang lain, boleh mampir-mampir aja cerita-cerita, banyak room-room Nah jadi teman-teman sekalian ya, banyak sekali memang orang-orang yang mendengar seperti ini, yang orang-orang seperti Hilda ini, tapi memang tidak berani bersuara. Nah, saya nggak mau bikin kamu mengungkapkan alasan kamu meninggalkan Islam. Takutnya orang-orang Islam tuh pada, ya tahu sendiri kan kamu kan? Bener, Nah, seperti itu. Nah, beda dengan orang Kristen yang masuk Islam. Kalau orang Kristen yang masuk Islam,
Itu biasanya dipublikasi, bahkan Uji-uji. iya, didengung-dengungkan. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen, takut mau ngomong. Itu udah Nah, dianggap sampah, Kak. takutnya nanti dipersekusi seperti itu. Oke ya, ini saya Hilda, saya mau pergi dulu karena saya jam segini tuh harus mau pergi, mau ada kegiatan. Mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi ya. Amin, Kak. Makasih ya, Oke, Kak. terima kasih Hilda, sampai ketemu lagi. Shalom semua. Puji Tuhan, teman-teman, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa dari saudari kita, dan kita patut bersyukur dan bersuka cita ketika kita mendengar ada jiwa baru yang datang kepada Tuhan, yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, meskipun kita tahu itu bukanlah sesuatu yang mudah, yang tentu itu sangat sulit bagi mereka. Ya, benar yang dikatakan oleh Edis TV ketika seseorang, apalagi dari agama sebelah ya, ketika mereka meninggalkan keyakinan mereka, tentu mereka akan mengalami hujatan, mereka akan mengalami penolakan, mereka akan dihina, mereka bahkan dia diusir seperti itu ya. Tetapi ya itulah, pasti segala sesuatu ada konsekuensinya seperti itu ketika kita mengambil keputusan untuk meninggalkan keyakinan lama kita dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itulah konsekuensinya. Kita memikul salib, kita akan mengalami penolakan. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tetapi disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pun dia mengalami penolakan seperti itu ya. Dan tentu ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan tulus untuk percaya kepada Tuhan, penolakan seperti apapun tentu pasti akan Tuhan mampukan kita untuk menghadapi semuanya. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kita sendiri, apalagi membiarkan kita sampai jatuh seperti itu ya. Tentu Tuhan akan menolong kita, memegang tangan kita, Tuhan akan memberikan penghiburan, sukacita di dalamnya. Dan kita tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus sendiri mengalami penolakan seperti itu. Dan untuk meresponi kesaksian ini, saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, puji Tuhan ya teman-teman. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan
Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi itulah awal kita akan mengalami banyak tantangan seperti itu ya. Tetapi percayalah bahwa ketika kita percaya, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Bahkan kita bisa melihat tadi kan di ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kita tetap terus percaya kepada Tuhan, kita terus beriman, dan kita tetap terus memegang janji Tuhan seperti itu ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan tentu kita harus berdoa bagi saudari kita Hilda juga, agar dia dikuatkan, dia dihiburkan, agar dia juga imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dia menemukan orang yang bisa membantu imannya seperti itu untuk bertumbuh ya. Dan kita berdoa supaya keluarganya juga bisa menerima dia, dan Roh Kudus juga bisa bekerja untuk keluarganya. Terlebih lagi semoga dia juga bisa menjadi saksi bagi keluarganya, orang-orang di sekitarnya seperti itu. Jadi demikian dari saya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang selalu setia mendukung Suara Injil dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga selalu setia membagikan setiap video yang ada di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.